Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para syuriah MBCNO Ajengan Asep Jani, yang terhormat Ketua Tanfidiyah MBCNO Ajengan Aib, para mustasyar awal, jajaran katib, sekjen, bendara, dan semua para kiai, para bunyai, bangsa Ajengan yang saya hormati. Alhamdulillah. Yang pertama, kami mengucapkan selamat atas konferensi MBCNO Kecamatan Cibatu. Saya sebagai warga Ranting Sindang Suka merasa senang. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Wahid. Saya ada di Ranting Sindang Suka Kecamatan Cibatu. Sekarang sedang berdomisili di Depok. Hanya soal waktu saja nanti kalau mau pindah menjadi warga NU di Ranting Sindang Suka. Alhamdulillah. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih. Mungkin tidak mewakili MBCNU, tetapi mewakili Nahdien pada kiai kita Ajengan Yayan. Beliau salah satu ulama di Jawa Barat yang alim ala-alama. Beliau menjadi rujukan banyak ajengan, banyak kiai di Jawa Barat. Memang masih muda, tetapi ilmunya hebat. Karena masih muda itu beliau memilih di Aswaja Center. Padahal sebenarnya yang dimau di beliau adalah Azwaja Center. Terima kasih Bang Reza. Saya ketemu beliau beberapa kali bersama dengan Kang Syarif, putranya Profesor Dr. Asep Bang Reza, Profesor Cecep, putranya Kiai Musaddaq. Saya saat ini mohon izin memperkenalkan diri lagi. Sekarang sedang ada di pengurus pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah, jadi di posisinya di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi kita tahu bahwa agak berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Ada di kepengurusan PBNU itu tidak punya makna paling hebat. Tidak, itu hanya soal kebetulan saya tinggal di Depok, nah maka disuruh di PBNU. Tapi saya juga salah satu wakil Tanfidiyah di PCNU Depok, gitu. Nggak tahu kalau boleh melamar gitu menjadi salah satu pengurus di Ranting juga boleh. Gitu. Setidaknya menjadi pengurus di JRA. Pokoknya khusus menangani juri. Nah, kalau di RMI ini atau Asosiasi Pesantren NU, beberapa yang sekarang sedang dikerjakan. Kalau musim pandemi ini kita salah satu yang fokus ini soal COVID-19. Kita mengadakan pelatihan, sekarang sudah lebih dari 800 pesantren yang kita yang menjadi peserta bagaimana penanganan COVID. Lalu saat ini masih yang dikerjakan lain juga adalah terkait dengan misalnya menghubungkan
antara pesantren dengan program-program yang dibutuhkan atau yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, sekarang itu kita sedang sedang bersama-sama dengan kedutaan Kamboja itu untuk menyelenggarakan pesantren di Kamboja. Tapi target kita masih setahun ke depan. Kita sedang ada kerjasama dimulai di Februari ini 1 sampai 6 bulan ke depan itu kita masih model daring. Jadi komunikasi dengan santri-santri atau guru agama di sana. Jadi memberitahu atau mengajarkan beberapa ilmu fikih dan tasawuf pada para guru di sana. Sebagian besar gurunya masih muda-muda dan ini kebetulan mereka sebagian besar juga diberikan pelatihan bahasa Indonesia oleh kedutaan Kamboja, KBRI di Kamboja. Nah, target kita nanti setelah setahun ke depan itu kita mendirikan pesantren dan KBRI meminta untuk itu. Jadi sebagai informasi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pangresa Yaya, posisi Nahdlatul Ulama itu memang sekarang dibutuhkan dunia. Perdamaian yang ada di Afghanistan itu sebagian besar mendapat support, kontribusi, dukungan dari Nahdlatul Ulama Indonesia. Jadi kalau kita selama ini punya pengurus cabang istimewa NU di berbagai negara yang pengurusnya itu orang Indonesia, kita itu sekarang punya pengurus NU di berbagai negara yang itu memang orang sana sendiri, di Afghanistan, di Malaysia, di beberapa negara. Nah, tetapi mereka secara struktural tidak di bawah NU kita. Namanya Nahdlatul Ulama juga, Nahdlatul Ulama Afghanistan, Nahdlatul Ulama Malaysia, Nahdlatul Ulama di beberapa negara. Mereka banyak belajar dari NU. Jadi ulama-ulama kita sering diundang ke berbagai negara itu untuk menyampaikan apa itu pandangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Jadi NU ini dipandang betul di berbagai negara. Nah, RMI sendiri memang fokus kepada pesantren, namanya juga asosiasi pesantren di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi memang sedapat mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu berhubungan langsung dengan pesantren. Seperti disampaikan oleh Pangresa Yayan tadi, ada beberapa bidang dan salah satunya RMI yang memang fokus khusus kepada pesantren. Tadi ke Pangresa Aceh Fuad tadi saya tanyakan apakah di Cibatu ada data lengkap pesantren. Nah, ternyata ada data-datanya, tetapi sebagian besar itu memang belum punya badan hukum. Para kiai yang saya hormati, seiring dengan terbitnya undang-undang pesantren, lalu kemarin juga terbit perda atau peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentang pesantren atau penguatan pesantren, maka ya memang sebaiknya memang kita usahakan pesantren-pesantren kita itu punya badan hukum. Tidak mahal sebenarnya. Nanti bisa, kita pernah bersama dengan RMI Garut itu ngurus kalau nggak salah 40 pesantren. Berapa biayanya? Sangat murah. Kalau para kiai pernah ditawari orang sampai 4 juta, 5 juta, pasti kita jauh di bawah itu. Itu salah satu yang dikerjakan oleh pengurus RMI PBNU itu memfasilitasi atau memudahkan akses agar para pesantren itu punya kesempatan untuk membuat
badan hukum. Karena memang ini diperlukan kalau kita mau kerjasama dengan pemerintah misalnya. Tapi yang lebih penting dari itu soal badan hukum ini adalah soal pendidikan pesantren. Jadi dengan adanya undang-undang pesantren ini, itu salah satu hal yang dikuatkan adalah pendidikan pesantren. Jadi para kiai yang saya hormati, jika selama ini lulusan pesantren kita pintar sekali, gitu, tetapi kemudian tidak bisa melanjutkan, misalnya dia sudah pintar, lalu dia tidak bisa masuk ke SMA atau ke aliyah, ke perguruan tinggi dan seterusnya. Sekarang itu punya kesempatan. Tentu saja ada beberapa syarat, beberapa step atau tahapannya, tetapi peluang itu besar. Misalnya sekarang kan di undang-undang pesantren itu yang kemudian sekarang juga sudah terbit peraturan Menteri Agama nomor 30, 31, 32. Peraturan Menteri Agama itu yang nomor 30 itu tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Nomor 31 tentang pendidikan pesantren dan nomor 32 tentang Ma'had Ali. Itu ada tahapan-tahapan yang harusnya mudah dengan undang-undang itu. Kalau pesantren itu ingin berbadan hukum dan seterusnya. Begitu juga ketika pesantren ingin produknya itu diakui oleh negara. Produk pesantren itu pinter-pinter, alim-alim, kayak Kiai Yayan itu salah satunya. Banyak yang pinter. Tetapi kalau Kiai Yayan kan kemudian pendidikan formalnya ada sampai level doktorat, maka lebih mudah. Tapi ada banyak bunyai kiai kita yang pinter-pinter, tetapi karena tidak ada pendidikan formal untuk itu. Lalu ya mohon maaf, ini bukan soal pengakuan, tetapi bagian dari upaya dakwah kita. Dakwah kita itu sering sekali terhambat oleh begitu-begitu. Nah, undang-undang ini tidak mengharuskan kemudian kita mengikuti pendidikan formal yang ada itu. Tidak harus SD atau MI, tidak harus Sanawi atau SMP, tidak harus aliyah, tidak harus SMA. Tidak. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren saja didaftarkan, lalu kurikulumnya jelas apa, capaiannya apa, maka itu bisa. Nanti ada semacam ini. Jadi ada namanya pendidikan dunia formal. Kalau pendidikan dunia formal itu kurikulumnya sudah dibuat oleh Kementerian Agama. Diikutin itu, ya sudah, nggak perlu SD, SMP, SMA. Mengikuti itu, kalau sampai level kuliah, maka dia bisa masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi manapun, mau UI boleh, mau ITB boleh, mau apa boleh. Artinya secara persyaratan itu sudah lebih longgar. Gitu. Ada lagi yang mu'adalah. Yang mu'adalah ini betul-betul dipersilahkan kepada masing-masing pesantren membuat kurikulumnya. Hanya saja nanti ada namanya yang mengatur, majelis masyayikh namanya. Itu yang memberi semacam standar. Kalau level ula itu kira-kira penguasaan minimalnya ini. Kitabnya terserah, pengajarannya terserah. Level wusto ada minimal menguasai ini. Level ulia minimal menguasai ini. Jadi pendidikan pesantren yang kita selenggarakan selama ini, insya Allah itu makin diakui dan memudahkan bagi kita untuk turut serta dalam proses pendidikan di Indonesia. Dengan demikian maka kira-kira diharapkan kita lalu menjadi subjek, menjadi warga negara yang turut serta memajukan Indonesia dan menjadi warga negara NU yang juga aktif menjadi warga negara Indonesia. Ada banyak hal yang saya kira kalau kita bicarakan soal undang-undang pesantren itu
dan turunannya, dan sekarang ada perda itu punya keuntungan yang banyak. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kehidupan yang ada di pesantren kita, dakwah yang ada di pesantren kita, kebudayaan masyarakat atau kebudayaan ekonomi yang ada di pesantren kita itu makin baik dan makin bagus. Nah, ini mudah-mudahan nanti kalau terkait dengan Perda Provinsi Jawa Barat, ya mudah-mudahan orang-orang partai ya, atau orang-orang DPRD atau siapapun berkenan nanti untuk membantu kita. Tetapi secara formal Perda Provinsi Jawa Barat itu memberi pintu yang lebar sekali untuk pesantren. Di perdanya loh ya. Nanti mudah-mudahan pelaksanaan juga seperti itu. Jadi penguatan pesantren, pemberian pesantren, rekognisi, afirmasi, fasilitasi itu menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi itu resmi dan diakui. Para kiai, ibu nyai yang saya hormati, sekilas itu tentang RMI dan tentang beberapa hal yang sedang kita kerjakan. Mohon dukungan dan mohon doa dari para kiai, para ibu nyai yang saya hormati. Demikian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Allahumma fiqillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Syuriah atau Mustasyar atau beliau lebih itu soal kesepuhan, malah oleh kesepuhan. Tapi kita ini isi